Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa saudara dimanapun berada. Saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan dan kekuatan Tuhan yang memampukan kita sampai hari ini boleh melakukan kegiatan bahkan aktivitas kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau kita membahas mengenai manfaat firman Tuhan dalam memperlengkapi umat kepunyaan Tuhan untuk perbuatan baik. Ya, saudara, kita tahu bahwa Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, dan Alkitab sendiri sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 1.600 bahasa di dunia. Dan saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa hendaklah kita bisa belajar kitab suci kita, kitab kita di rumah, dan menerapkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saudara, firman Tuhan yang saya ambil kali ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saya yakin ayat firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita, dan mungkin sudah sering sekali kita dengar di khotbah-khotbah bahkan di sharing firman Tuhan. Tapi saya mau kita juga mengerti bahwa firman Tuhan itu selalu baru, bahkan pemahaman-pemahaman kita boleh semakin bertambah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan bahwa seluruh kitab suci diilhamkan Tuhan dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita boleh memahami dan menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur bagi kebenaran dan otoritas tertinggi atas seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Artinya apa? Kita boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kita. Kita boleh menjadikan firman Tuhan sebagai aspek untuk kita boleh melakukan aktivitas kita melalui setiap kegiatan kita, perbuatan kita, yang pastinya yang berkenan dan yang benar di hadapan Tuhan. Baik saudara, mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya, siapa sumber penulisan dan otoritas dalam Alkitab ya? Tadi di awal kita sudah singgung bahwa seluruh kitab suci diilhamkan Tuhan. Ya, seluruh kitab suci diilhamkan Tuhan, saudara. Artinya bahwa tulisan-tulisan dalam kitab suci adalah mutlak otoritasnya Tuhan. Artinya tidak bisa diganggu-gugat, tidak dapat diubah, dan itu adalah otoritasnya Tuhan. Jadi kitab suci yang sudah Tuhan ilhamkan itu adalah tetap selama-lamanya, ya saudara. Sama seperti di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25, kitab Petrus mengatakan bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Bahkan di Yohanes 10 ayat 35 juga dikatakan bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa dasar dari firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi ketika dasarnya adalah kebenaran, maka kita sebagai umatnya Tuhan, dikatakan tadi umat kepunyaannya Tuhan, kita dididik dalam kebenaran. Ya, karena firman Tuhan itu adalah dasarnya kebenaran dan diilhamkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, mengapa kita boleh katakan bahwa firman Tuhan itu adalah otoritasnya Tuhan ya? Karena ketika kita kembali ke belakang, kita melihat bagaimana di perjanjian lama banyak nabi-nabi seperti Yesaya, bahkan Yeremia, yang Tuhan panggil untuk dia boleh melayani Tuhan, ya, untuk melayani bangsa Israel, orang-orang Yahudi, bahkan bangsa-bangsa yang ada pada zaman Musa, pada zaman Yeremia. Nah, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, mereka tulis dalam satu buku yang saat ini kita bisa mengenal dengan Alkitab ya. Jadi dalam Alkitab itu kita boleh melihat kisah-kisah nabi-nabi. Di sana Tuhan berfirman, di sana Tuhan memerintahkan nabi-nabi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Nah, saudara, kita akan membahas beberapa manfaat-manfaat firman Tuhan itu sendiri, seperti yang sudah saya katakan bahwa manfaat firman Tuhan dalam memperlengkapi kita, ya,
memperlengkapi kita. Siapa kita? Kita adalah umat kepunyaannya Tuhan. Artinya apa? Ketika kita adalah umat kepunyaannya Tuhan, segala sesuatu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, haruslah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang sudah Tuhan firmankan di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi manfaat firman Tuhan yang kita sudah baca dalam 2 Timotius pasal 3 tadi, saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Poin yang pertama adalah mengajar, ya. Mengajar. Kita sudah mengetahui bagaimana pada zaman dahulu orang-orang Yahudi di tempat-tempat pembelajaran yang kita sebut dengan sinagog. Di sana mereka melakukan pengajaran. Mereka belajar firman Tuhan, bahkan di sana mereka belajar hukum-hukum Taurat, ya, dan melakukan hukum Taurat tersebut. Jadi manfaat firman Tuhan dalam mengajar sudah pasti bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kita boleh melakukan suatu pengajaran, sama halnya seperti ketika kita mendengarkan khotbah, ya di sana kita diajar bagaimana firman Tuhan yang berbicara lewat hambanya yang menyampaikan khotbah. Gitu. Kemudian yang kedua, menyatakan kesalahan. Ya, di dalam Alkitab juga kita sudah kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh dari hamba-hamba Tuhan yang memberikan pengajaran mengenai menyatakan kesalahan, bagaimana kita menyatakan kesalahan, ya. Bukan berarti kita menghakimi orang, tapi melalui firman Tuhan ini kita bisa menyatakan seseorang bersalah. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, begitu. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Sudah jelas bahwa kebenaran firman Tuhan itu kita boleh belajar untuk kita boleh memperbaiki kelakuan kita. Sehingga apa? Sehingga kita boleh mencerminkan bagaimana seorang kepunyaannya Tuhan itu dalam perbuatan baik, dia diperlengkapi dengan kelakuan-kelakuan yang baik, dia diperlengkapi dengan sifat bahkan sikap yang baik, ya. Kemudian yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Saya tadi katakan bahwa firman Tuhan itu dasarnya adalah kebenaran. Jadi ketika dasar dari firman itu sendiri kebenaran, maka orang yang membaca, orang yang mempelajari adalah orang-orang yang dididik dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali manfaat-manfaat firman Tuhan yang boleh kita dapatkan ketika kita menjadi pribadi yang mau belajar, menjadi pribadi yang mau berubah lewat setiap firman yang kita dengarkan, ya, lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-hamba Tuhan boleh sharing, boleh khotbahkan di tempat-tempat seperti di gereja atau bahkan di perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan rohani seperti itu. Kemudian saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan demikian, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, ya. Sangat jelas dikatakan bahwa segala sesuatu yang sudah ditulis dahulu, sama seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Yeremia, dan sampai saat ini kita bisa melihat, kita belajar, kita banyak belajar dari kitab-kitab Musa, kita banyak belajar dari kitab-kitab Yeremia dan nabi-nabi sebelumnya, bahwa jelas kita sudah mengetahui segala sesuatu itu yang sudah dituliskan itu sampai hari ini. Bahkan kita boleh belajar banyak hal dari mereka, ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk kembali lagi ke dalam 2 Timotius itu tadi. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi
ketika kita ragu, ketika kita bimbang, ya mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak mengerti akan firman Tuhan yang kita baca. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa ketika kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan, kita mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan, ya percayalah saudara-saudara bahwa hidup kita akan dibaharui, hidup kita akan diperbaharui menjadi pribadi yang benar. Karena firman Tuhan itu, sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, dalam Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab begini, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci." Nah, mengapa Tuhan sampai katakan bahwa kamu sesat? Nah, karena pada saat itu saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan melihat, Yesus melihat bagaimana mereka dalam ketidaktahuan mereka, dalam ketidakmengertian mereka akan firman Tuhan, ya, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan katakannya. Sehingga Yesus sampai berkata bahwa kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Ya, bagi kita orang-orang percaya, saudara-saudara, ketika kita sudah mengenal kebenaran, ketika kita sudah menerima firman Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar, kita tidak sekedar mendengarkan dan mendengar setiap khotbah-khotbah, setiap pengajaran-pengajaran, tapi Tuhan mau kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, di dalam 2 Timotius itu tadi juga jelas dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Artinya apa? Ada action, ada tindakan yang kita lakukan setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi memang betul firman Tuhan itu mengajar, betul firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, saudara, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tapi di ayat yang ke-17 Tuhan tekankan sekali lagi bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya apa? Setelah kita selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setelah kita menerima pengajaran, ada action yang harus kita lakukan, ada tindakan yang harus kita lakukan, sehingga apa? Firman itu boleh hidup dalam setiap kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, saudara, itu belum tentu benar di hadapan Tuhan, tapi ketika kebenaran yang kita lakukan itu sudah pasti baik, itu sudah pasti perilaku yang baik, ya. Sehingga kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Karena apa? Karena kebenaran itu tadi, saudara. Ya, jadi perlu kita mengetahui dasar dari firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, sekali lagi saya mau tekankan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kita umat Tuhan yang sudah diperlengkapi, kita melakukan perbuatan baik. Sehingga apa, saudara? Sehingga di dalam Matius 5 ayat 16, firman Tuhan katakan apa? Hendaklah setiap orang melihat perbuatanmu yang baik. Supaya apa, saudara? Supaya mereka mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kembali lagi, saudara, ketika kita pribadi kita menjadi pribadi yang benar, kita menjadi umat kepunyaan Tuhan yang benar, yang ketika kita sudah melakukan perbuatan baik tadi, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita lakukan, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita, mungkin teman-teman kita, khususnya buat anak-anak muda yang mungkin saat ini mendengar, ya perlu kita tahu bahwa ketika kita sudah berbuat baik, saudara, mereka, siapa yang dipermuliakan? Bapa. Mereka mempermuliakan Bapa. Nah, itulah kehendak Tuhan bagi setiap kita umat kepunyaannya. Ketika sudah diperlengkapi, kita bertindak, kita melakukan kebenaran lewat perbuatan-perbuatan baik kita, maka yang dipermuliakan adalah Bapa di surga. Jadi saudara, marilah hendaklah kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saya mau katakan buat anak-anak muda khususnya, ya, seperti firman Tuhan juga katakan dalam Mazmur 119 ayat 9, ya. Katanya begini, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan mempertahankannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi artinya buat anak-anak muda, di usiamu yang sekarang, di usia kita yang sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang membuat kita jauh, membuat kita lupa,
membuat kita berpikir bahwa kebenaran itu tidak penting, firman Tuhan itu tidak penting. Ya, mungkin karena orang-orang di sekeliling kita bukan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mungkin keluarga kita tidak hidup dalam kebenaran, tapi firman Tuhan mengingatkan sekali lagi bahwa bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, ya dengan berperilaku seperti sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya mau tekankan sekali lagi buat kita bahwa ketika dasar kita sudah benar, saudara, ketika dasar kita sudah benar, maka yang timbul dari diri kita, perilaku kita, itu harusnya adalah sebuah kebenaran. Karena apa? Dasar kita sudah benar. Ya, dasar kita apa? Firman Tuhan itu tadi. Nah, firman Tuhan itu adalah yang diilhamkan oleh Tuhan, perkataannya Tuhan. Jadi sehingga ketika kita sudah benar dari dasar, maka yang keluar tindakan kita adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang mempermuliakan nama Tuhan lewat tindakan kita, lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa kita sebagai umat kepunyaannya Tuhan harus lebih lagi menunjukkan kasih, menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehubung dengan itu, di penghujung dari pembahasan ini, saya mau membagikan beberapa hal yang perlu kita biasakan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat kepunyaannya Tuhan. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Misalnya kita boleh mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, melalui lagu-lagu rohani, dan lain sebagainya. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Ya, jelas dikatakan ya, membaca firman Tuhan berarti kita perlu meningkatkan pembacaan Alkitab kita, saudara, setiap hari. Bahkan buku-buku rohani yang boleh membangun iman kita, yang boleh membangun kerohanian kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempelajari firman Tuhan ya. Misalnya melalui pemahaman Alkitab, ya. Kemudian kita juga bisa mencatat khotbah yang kita boleh dengar, sehingga kita boleh mengulas kembali, kita boleh mempelajari kembali, karena kita sebagai manusia biasa mungkin pasti kita akan lupa begitu ya. Tapi dengan kita mencatat, kita membiasakan diri kita mencatat khotbah-khotbah yang kita dengar setiap ibadah begitu. Kita cari tahu, mungkin kita pengen tahu apa makna dari khotbah yang sudah kita dengar begitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menghafalkan firman Tuhan. Misalnya saudara, ketika kita lagi berbeban berat, kita lagi memiliki masalah ya, ada ayat firman Tuhan yang menghibur kita, yang menguatkan kita begitu. Kemudian yang kelima, mengakui atau mengucapkan firman Tuhan. Ya, ketika kita mengakui atau mengucapkan firman Tuhan, di sana kita sedang menaburkan firman itu, dan Tuhan berjanji bahwa firman itu akan berhasil dan tidak akan pernah gagal. Nah, sama seperti tadi ketika kita sudah menghafalkan firman Tuhan, kemudian kita perkatakan, kita ucapkan lewat mulut kita, sama halnya ketika itu adalah doa dalam diri kita, saudara. Itu adalah doa yang akan terjadi dalam diri kita. Kita katakan kita diberkati Tuhan. Kita katakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga apa? Sehingga kita juga berpikir bahwa ya betul, Tuhan adalah kekuatanku, Dia adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan dicukupkan, kita akan merasa berkecukupan oleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita mengakui, kita mengucapkan, kita menaburkan firman itu dalam diri kita, ya, dalam pribadi kita sendiri. Kemudian yang keenam, merenungkan firman Tuhan, saudara. Ya, apa penerapannya dalam zaman kini dan yang akan datang? Ya, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan dalam diri kita. Misalnya firman Tuhan itu adalah teguran bagi kita, ya kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Kemudian yang ketujuh, melakukan firman Tuhan. Apa penerapannya dalam hidup kita hari ini? Ya, merenungkan firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan. Ini adalah satu kesatuan, saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan, ya
maka seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada action, ada tindakan yang akan kita ambil ketika firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya, kita boleh berpikir bahwa ya aku harus berubah, ya aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Jadi ada tindakan, kita melakukannya. Jadi ada 7 hal yang saya sudah bagikan yang sangat perlu kita biasakan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi mendengarkan firman Tuhan, kemudian yang kedua membaca firman Tuhan, yang ketiga mempelajari firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, yang kelima mengakui atau mengucapkan firman Tuhan, yang keenam merenungkan firman Tuhan, dan yang terakhir, yang ketujuh melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Jadi saudara, saya rindu kita semua mengambil sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Ya, dewasa ini banyak sekali kita tahu bahwa di rumah-rumah firman Alkitab itu sudah sangat jarang kita pakai ya. Sudah sangat jarang. Karena apa? Mungkin karena ada handphone atau ada gadget yang kita bisa gunakan untuk membaca firman Tuhan. Tapi mungkin itu tidak terlalu masalah. Yang paling penting saat ini adalah kita harus belajar bagaimana mengambil sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Ya, jangan kita jadikan bahwa Alkitab itu sebagai barang antik di rumah yang kita simpan di lemari hias mungkin atau lain sebagainya. Tapi kita boleh menyadari bahwa kita sebagai umat kepunyaannya Tuhan, saudara. Siapa umat kepunyaannya Tuhan? Saya dan saudara-saudara. Ya, kita adalah umat kepunyaannya Tuhan. Jadi penting, sangat penting sekali kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Bagaimana kita diperlengkapi dengan perbuatan baik? Ketika kita malas membaca firman Tuhan, ketika kita masih anggap remeh terhadap firman Tuhan, ya. Jadi marilah kita menjadi orang-orang, menjadi umatnya Tuhan yang betul-betul diperlengkapi dengan perbuatan baik. Ya, sehingga setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah sebuah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya juga mau katakan bahwa dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17 tadi dikatakan bahwa seluruh kitab suci yang diilhamkan Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi hendaklah kita boleh belajar, kita boleh dididik dalam kebenaran karena kita sudah memiliki dasar yang benar. Dan firman Tuhan itu sendiri adalah dasar yang benar dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa kiranya kita semua boleh diberkati lewat pemahaman kali ini. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.